Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Ala hadhihi niyya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita sampai di ayat 41 surat Al-Anfal, Bapak Ibu. Buku jilid yang kedua, halaman 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa warrokbu asfala minkum walau tawa'adtum la lakhtalaftum fil mi'adi walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyinati wa yahya man hayya an bayyinah wa innallaha lasami'un alim idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakahum kathiran la fasiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinnallaha sallam innahu alimun bidzatis sudur wa idh yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdiyallahu amran kana maf'ula wa ilallahi turja'ul umur. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakaso ala akibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha 'azizun hakim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhadahumullahu bidunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan
an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un alim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bidzunubihim wa aghraqna ala fir'auna wa kullun kanu zalimun wa kullun kanu zalimin. Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Fa imma tasqafannahum fil harbi fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkarun. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat 41 Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum, dan setelah kamu menang dan menguasai mereka, ketahuilah bahwa apa yang kamu peroleh sebagai ghanimah, rampasan perang dari mereka dan berhak kamu ambil, min syai'in fa inna lillahi humusahu, dari sesuatu apa saja yang berwujud bahkan benang sekalipun, maka sesungguhnya seperlima humus, ya humusahu, seperlima untuk Allah, yakni seperlima darinya ditetapkan untuk Allah. Walir rasuli, untuk rasul yang merupakan khalifah dan wakil Allah, walidini walidil qurba, dan setelah beliau wafat diberikan kepada para pemimpin yang menegakkan hukum Allah, dan bagian lain darinya untuk kerabat dekat Rasulullah, yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, walidil qurba, wal yatama, dan bagian lain untuk anak-anak yatim yang tidak memiliki harta dan orang tua asuh, wal masakin, dan bagian lain untuk orang-orang miskin yang senantiasa hidup dalam kefakiran dan berada dalam kehinaan, wa benis sabil, dan juga ibnu sabil yang menempuh perjalanan untuk kemaslahatan berdasarkan syariat. Hendaklah kamu, wahai para pemerintah, menjaga pembagian tersebut dan jangan melampaui batas. In kuntum amantum billah, jika kamu memang beriman pada Allah yang maha lurus dan maha tegak kepada keadilan. Kemudian Allah berfirman, wa ma anzalna ala abdina, dan kepada apa yang kami turunkan selaras dengan kebaikan kelembutan kami, seperti pertolongan, kemenangan atas musuh, dan diturunkannya para malaikat sebagai bala bantuan pada hamba kami dan kekasih kami, yaumal furqan, pada hari furqan yang membedakan antara hak dan batil, serta pemegang kebenaran dan pemegang kebatilan, yaumal taqal jam'an, yaitu hari bertemunya dua pasukan dari kedua belah pihak di perang Badar dengan golongan yang diridhoi al-haq dalam keadaan lemah, sementara kaum kafir dalam keadaan kuat. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah yang maha perkasa dengan selendang keagungan dan kebesarannya, dia maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menolong para walinya yang lemah dan membuat musuh yang kuat kalah serta terhina. Ingatlah wahai kaum beriman akan kondisimu yang lemah dan tidak berdaya. Idza antum bil udwatid dunya, ketika kamu tengah bimbang berada di pinggir lembah yang dekat dan paling dekat dengan Madinah dalam keadaan tak ada air di sana
dan pasirnya menusuk kaki-kakimu saat kamu berjalan. Wahum bil udwatil quswa, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah dan terdapat air di sana. Warukbu, warukbu, sedang kafilah itu, yakni kafilah yang ingin kamu hadang itu, mereka asfala minkum, berada di bawah dan lebih jauh dari kamu di tepi laut yang berjarak 3 mil dari posisimu. Sedang kamu saat itu tengah bimbang antara maju dan mundur. Walau tawa'atum, dan secara umum kalau sekiranya kamu mengadakan persetujuan antara kamu dan mereka untuk menentukan hari pertempuran tanpa wahyu dan janji dari sisi Allah, la khatalaftum, pastilah kamu tidak sependapat karena kelemahanmu dan betapa kuat serta berwibawanya mereka fil mi'ad, dalam menentukan hari pertempuran itu yang kamu sepakati dengan mereka, karena ketakutan dan gemetarnya kamu di hadapan mereka. Walakin liyaqdiyallahu amro, akan tetapi Allah dengan kelembutannya menghimpun kekuatanmu dan menempatkan kamu di posisi saat itu lalu menurunkan hujan pada malam itu, agar dia yang mengurus bantuan dan kemenangan bagimu melakukan sesuatu urusan, keputusan menentukan, karena maf'ula, yang mesti dilaksanakan olehnya, meskipun dia belum pernah melakukannya. Dia melakukannya untukmu, yakni membantu dan memenangkanmu dengan kekuatannya. Liyahlika man halaka, yaitu orang-orang yang binasa dari golongan kafir, binasa, mati dan terhina oleh amarah. Ambayyinati wa yahya min hayya, dengan keterangan yang nyata serta jelas kesaksiannya, dan agar orang yang hidup dari golongan muslim hidup bergembira. Ambayyinatin, dengan keterangan yang nyata serta jelas juga catatan mengungkapkannya. Fa innallaha lasami'un alim, sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui hati para hambanya, benar-benar Maha mendengar doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua belah pihak, lagi Maha mengetahui maksud dan tujuan mereka, dan Dia melakukan sesuatu menurut ilmunya. Dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi, id yurikahumullah, ketika Allah menampakkan mereka, yakni musuh-musuhmu, kepada kamu, fi manamika qalila, di dalam mimpimu mereka hanya berjumlah sedikit dari jumlah sebenarnya, untuk memotivasi dirimu dan sahabat-sahabatmu. Walau arakahum katsira, dan kalau sekiranya Allah memperlihatkan mereka padamu berjumlah banyak dengan kekuatan perang mereka sebenarnya, la fasiltum wala tanaza'tum fil amr, tentu saja kamu jadi gentar, putus harapan dan ketakutan. Dan setelah putus asa, tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, yakni dalam urusan peperangan. Setelah kamu mengetahui jumlah mereka yang banyak dan kekuatan perang mereka yang memadai, bahkan kamu akan memutuskan untuk mundur dan merasa kalah. Walakinnallaha sallam, tetapi Allah telah menyelamatkan dan mengaruniamu keselamatan dan dari kegagalan dan perseteruan, dengan menurunkan rasa tentram dan percaya diri dalam hatimu dengan tipuan jumlah yang sedikit itu. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati dan Maha mengetahui kesudahan urusanmu. Karena itulah Dia membuat samar bagi kamu agar kamu berani bertempur untuk meninggikan kalimat tauhidnya dan menolong agamanya. Wa id yurikumuhum, dan ingatlah ketika Allah menurunkan bantuannya kepadamu dengan membuat samar urusan itu di matamu, yakni ketika Allah menampakkan mereka, yakni musuhmu, kepadamu, idhi idil id yurikahumullahu fi manamika qalila. Wa id yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalila.
Ketika Allah menampakkan mereka, yakni musuhmu padamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, kedua barisan dari kedua pihak, dalam penglihatan matamu seperti dalam tidurmu berjumlah sedikit, agar kamu menghadapi mereka, agar kamu berani menghadapi mereka. Dan Allah juga membuat samar agar hal yang berkaitan dengan kamu di mata mereka sebagai tipuan Allah atas mereka. Wa yuqallilukum fi a'yunihim, kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pula dalam penglihatan mata mereka, agar mereka tidak memperdulikan kamu dan kekuatanmu. Karena itulah Abu Jahal berkata, ketika kedua kelompok bertemu, sungguh Muhammad dan sahabatnya makanan yang mudah. Allah Subhanahu wa taala melakukan tipuan untuk kedua belah pihak, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan miliknya yang mesti dilaksanakan, sesuatu yang telah pasti. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah lah, bukan selainnya, segala urusan seluruhnya dikembalikan. Karena darinya lah dimulai dan darinya lah dikembalikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, keimananmu mengharuskan kamu untuk berpegang pada kekuasaan dan kekuatan Allah. Maka idza laqitum fi'atan, apabila kamu memerangi pasukan musuh dari golongan kafir, fasbutu, berteguhlah, berteguh hatilah kamu dan kokohkanlah langkahmu di hadapan musuh. Jangan gentar dan jangan mundur. Wadhkurullaha katsira, dan setelah kamu memantapkan diri, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Mohonlah pertolongannya dan berserah dirilah padanya, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung menggapai pertolongan dan kemenangan serta kekuasaan dan ghanimah apabila niatmu tulus. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah pada Allah dan Rasulnya dalam segala kondisimu, terlebih pada saat menghadapi dan bertempur dengan musuh. Wala tanaza'u, dan janganlah kamu berbantah-bantahan karena perbedaan pendapat dan keinginan. Namun serahkanlah urusanmu pada Allah dan Rasul-Nya. Kalaupun terjadi perselisihan perbedaan pendapat di antara kamu, fatafsalu wa tadhhaba rihukum, yang menyebabkan kamu gentar serta membuat kamu lemah dan kehilangan tekad, dan hilang kekuatanmu serta kepercayaan diri dan wibawa yang memancar darimu melalui cahaya Islam. Serta setelah kamu mendengar semuanya, wasbiru, bersabarlah atas segala kesusahan dalam berjihad, dan tetaplah saling mengingatkan hatimu kepada Allah dan Rasul-Nya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar, yang saling menguatkan dan kokoh. Allah akan menolong dan memenangkan mereka. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, dan janganlah kamu, wahai orang-orang mukmin yang ingin berjihad, menjadi seperti orang-orang kafir yang keluar dari kampung mereka, yakni Mekah, untuk berperang, batoro, dengan angkuh membanggakan diri serta memperlihatkan kekuatan tentara dan logistik mereka. Waria annas, dan pergi dengan riak kepada manusia agar disanjung sebagai pahlawan dan pemberani. Wa yasudduna an sabilillah, serta dengan maksud dan tujuan buruk menghalangi, yakni berbalik dan berpaling dari jalan Allah yang digariskan di atas keadilan lurus dan disebut sebagai as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah yang Maha melihat semua keadaan mereka, meliputi dengan ilmunya apa yang mereka kerjakan dan keinginan buruk yang mereka impikan, dan Allah akan membalas mereka sesuai dengan ilmunya. Dan di antara hal yang membantu kemenanganmu adalah tipu daya setan terhadap musuh-musuhmu yang justru membantu mereka, yang justru membantu kamu dan mendatangkan bencana bagi mereka. Ingatlah, wa idz zayyana lahumus syaiton, ketika setan menjadikan mereka memandang baik, yakni menghiasi a'malahum, pekerjaan mereka, yakni permusuhan peperangan mereka terhadapmu, waqala, serta setan mendorong mereka untuk berperang dan membisikkan kepada mereka untuk membuang semua rasa takut, hingga setan membuat mereka menganggap bahwa mereka tidak akan dapat dikalahkan karena jumlah dan logistik mereka yang banyak. Wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas,
dengan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang atas kamu pada hari ini. Milikmu lah kekuatan dan kemenangan. Wa inni jarul lakum, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu dan penolongmu. Itu kata setannya. Falamma taro atil fitnatani, maka tatkala kedua pasukan telah dapat saling melihat berhadapan-hadapan, dan setan yang terlaknat itu melihat barisan malaikat, naka so'ala akibaihi, setan itu balik ke belakang, berbalik mundur. Wa qala inni bari'um minkum, seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri darimu, dari sisimu. Inni aro ma la tarawna, inni akhafullah. Sesungguhnya saya melihat tentara langit yang kamu tidak melihat, dan tentara itu diturunkan untuk menolong mereka dengan izin Allah. Sesungguhnya saya takut pada kekuatan dan murka Allah. Wallahu syadidul iqab, dan Allah yang maha kuasa untuk membalas dalam berbagai bentuk, sangat keras siksanya dan amat pedih. Tidak ada keselamatan bagi para pemaksiat yang melampaui batas dari azab dan hukumannya. Ingatlah idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hati mereka berkata, yakni orang-orang yang hatinya belum bersih dari subhat yang mengotori dan belum mencapai derajat tentram dalam keimanan, ketika kamu pergi menghadapi musuh dengan gagah berani dan jumlahmu hanya segelintir, sementara mereka banyak. Ghurra dinuhum. Mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agama mereka dan mereka menjerumuskan di dalam kehancuran melalui tangan mereka sendiri dengan hanya membawa 300 orang tanpa persiapan dan berhadapan dengan 1.000 tentara yang siap siaga. Janganlah kamu pedulikan omongan mereka, wahai jiwa yang tentram dengan iman. Jangan terpedaya dan menjadi lemah karena kelabilan mereka. Namun bertawakallah pada Tuhanmu dan serahkanlah segala urusan kepadanya. Wa may yatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallahi, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah dia baginya. Fa innallaha azizun hakim, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa untuk menolong siapa saja yang memohon padanya. Dan dia lagi Maha Bijaksana dan Maha Sempurna dalam perbuatannya dan keputusannya. Dan dia dapat memutuskan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal dan dianggap luar biasa oleh mimpi. Walau taro idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribun. Kalau sekiranya engkau melihat, wahai orang yang melihat, ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kufur, yakni mematikan, membunuh mereka pada perang Badar, yadribuna wujuhahum, seraya memukul muka mereka dari depan mereka, wa adbarohum, dan memukul belakang mereka dari belakangnya, wadzuku, dan ketika memukul dan membunuh mereka, para malaikat berkata seraya mencela mereka, zuku, rasakanlah olehmu, wahai para pembangkang yang melawan Allah dan Rasul-Nya, adzabal hariq, siksa neraka yang berbagai siksanya membakar ketika kamu tiba di sana. Jika engkau melihatnya, wahai orang yang melihat, engkau akan menyaksikan sesuatu yang dahsyat dan mengerikan. Dzalika bima qaddamat aydikum, yang demikian itu siksa dan penderitaan di dunia dan akhirat yang ditimpakan padamu, wahai orang-orang yang berlebihan, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri atas kesialan yang kamu lakukan pada dirimu sendiri, yakni kekufuran, syirik, dan permusuhan terhadap Rasul dan kaum mukmin. Hal itu setimpal dengan perbuatan kamu dan tak ada kezaliman atasmu. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid, dan ketahuilah sesungguhnya Allah yang Maha menegakkan keadilan yang lurus, sekali-kali tidak pernah menganiaya, tidak mendolimi hamba-hambanya. Mereka mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat dan dosa. Namun Allah hanya membalas mereka setimpal dengan kejahatan mereka sebagai bentuk keadilannya. Keadaan orang-orang yang keras hati dan melawan itu gadak bi ali Fir'auna, seperti keadaan Fir'aun dan pengikutnya dulu.
yakni kebiasaan dan perbuatan mereka tidak beda dan kebiasaan dan perbuatan para pengikut Firaun walladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka, sebelum Firaun itu, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Kafaru bi ayatillah, mereka orang-orang yang jauh dan keluar dari jalan Allah, mengingkari, kufur terhadap ayat-ayat Allah yang turun kepada para rasulnya dengan sombong dan melampaui batas, seperti halnya orang-orang yang bersikeras dan sombong itu. Fa'akhadhahumullahu bidunubihim, maka Allah menyiksa mereka, membalas mereka disebabkan dosa-dosa mereka yang mereka lakukan sendiri. Seperti halnya kaum tersebut. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa dengan selendang kebesaran dan keagungannya, dia maha kuat untuk membalas lagi amat keras hukumannya atas siapa saja yang mengingkari perintahnya dengan hukuman yang tak tercabut oleh sesuatu pun. Dzalika bi annallaha, yang demikian itu yakni turunnya murka dan siksaan atas mereka adalah karena sesungguhnya Allah Sang Maha Pemberi kenikmatan dan keutamaan, lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin, dia Allah sekali-kali tidak akan mengubah dan mengganti suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sebagai keutamaan dan anugerah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hingga kaum itu mengubah dan mengganti apa yang ada pada diri mereka sendiri dari keharusan untuk menghamba dan tunduk menjadi keluar dari batasan Allah, melanggar perjanjiannya, melakukan larangannya, serta mendustakan ayat-ayat dan para rasulnya, sebagaimana kaum Quraisy mengubah keadaan mereka. Fa'an wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah yang maha tahu atas segala keadaan hambanya, dia maha mendengar apa yang mereka katakan pada Allah dan Rasulnya. Dan ketika mereka lalai dan berlaku angkuh, Allah juga lagi maha mengetahui kebatilan dan mereka menyembunyikan yang mereka sembunyikan dalam diri mereka. Jadi sebelumnya mereka mendapat nikmat dari Allah, tapi kemudian mereka ingkar, sehingga dicabut nikmatnya itu oleh Allah. Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah diberikan sampai kita sendiri yang kemudian membuat nikmat itu tercerabut. Keadaan orang-orang melampaui batas serta mengubah persaudaraan kekerabatan itu kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim, seperti keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang terdahulu serta orang-orang sebelum mereka, seperti kebiasaan yang sama dengan mereka. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka semua mendustakan ayat-ayat Tuhan sebagaimana para pendahulu mereka. Fa'ahlaknahum bidunubihim, maka kami binasakan mereka dan menghancurkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka, yakni atas sebab dosa mereka dengan berbagai siksa seperti topan angin, gempa bumi, dan himpitan. Wa aghraqna ala fir'auna, dan terlebih kami tenggelamkan Fir'aun serta pengikutnya yang sangat sombong dan angkuh dalam laut, karena mereka begitu tenggelam dalam lautan kelalaian dan kesesatan. Wa kullun kanu zalimin, dan mereka semua yakni para diktator dan orang-orang yang melampaui batas itu adalah orang-orang yang dolim kepada diri mereka sendiri dengan keluar dari ikatan penghambaan, ketaatan, dan ketundukan. Karena itu kami balas mereka dengan apa yang telah kami lakukan pada orang-orang dolim sebelum mereka. Tidaklah kami menjatuhkan adab melainkan kepada orang-orang yang kufur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan mencap mereka kafir dan sesat. Inna syarrad dawabi indallahi alladzina kafaru. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah Sang Pencipta yang Maha Teliti dan dalam penciptaannya adalah orang-orang yang kufur pada Allah, kufur pada ayat-ayatnya dan para rasulnya, serta keras kepala tanpa sedikit pun kecenderungan untuk beriman karena begitu meresapnya kekufuran dalam diri mereka. Fahum la yu'minun, sehingga juga karena buruknya perangai mereka tidak beriman, yakni tidak diharapkan akan beriman sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan kata ad-dawab atau binatang karena sifat yang zalim dimiliki oleh manusia, yakni
Karena sifat yang lazim dimiliki seorang manusia, yakni iman dan ma'rifat, tidak terdapat dalam diri mereka. Maka mereka dikelompokkan dengan hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Itulah mengapa Allah memfirmankan sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk. Inna syarrod dawab. Mereka dikelompokkan dengan binatang paling buruk karena mereka alladzina ahadta minhum, yaitu orang-orang yang engkau telah mengambil perjanjian dari mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, dan engkau terus saja menyepakati perjanjian dengan mereka, summa yanquduna ahdahum fi kulli marrah. Kemudian merekalah yang mengkhianati janji mereka pada setiap kalinya. Itu berkali-kali mereka mengingkari janji, melanggar perjanjian, itu semua karena keras dan buruknya perangai mereka serta ketidakmampuan mereka menangkap hikmah perjanjian dan kesepakatan. Wahum, dan mereka karena kebodohan mereka itu la yattaqun, tidak takut, tidak bertakwa, tidak takut akan akibat-akibat perbuatan mereka itu, sehingga tidak menyudahi pengkhianatan dan kemunafikan serta tidak pula menepati janji dan kesepakatan. Fa imma taskofannakumul taskofannahum fil harbi fasarrid bihim. Jika engkau menemui mereka dan menghadapi mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah, yakni buatlah mereka kocar-kacir dan pecahkanlah kesatuan mereka sehingga man khalfahum la'allahum yadzakkarun, orang-orang yang datang di belakang mereka terputus dari mereka dengan tidak lagi mendukung dan membantu mereka supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Dan waspada jika berurusan denganmu dan malah mendukungmu dengan beriman padamu dan kepada risalah yang kau bawa. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, dan jika engkau khawatir terhadap satu golongan yang kamu buat perjanjian kesepakatan dengan mereka akan mengkhianatan mereka dan pelanggaran dengan tanda-tanda yang terlihat dari mereka, fambidh ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah dan lemparkanlah perjanjian itu kepada mereka terlebih dahulu dengan cara yang jujur tanpa alasan maupun tipu daya. Lalu perlihatkanlah permusuhan dan batalkanlah perjanjian itu di muka umum. Kemudian berangkatlah perangi mereka agar tidak menyebabkan pengkhianatan. Innallaha la yuhibbul khainin. Karena Allah yang lurus keadilannya tidak menyukai para pelaku pengkhianatan, yang menipu, melanggar kesepakatan, apalagi jika mereka dari golongan mukmin yang bertauhid. Jangan sampai orang mukmin berkhianat seperti orang kafir mengkhianati perjanjian, ya. Wala yahsabanna alladzina kafaru sabaku, dan janganlah wahai Rasul yang paling sempurna orang-orang kufur pada Allah dan kepadamu mengira bahwa mereka akan dapat lolos dan berlalu begitu saja. Innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan kaum mukmin dan tidak dapat memaksakan perang begitu saja. Maka hendaklah kamu menghimpun kekuatan dan melakukan persiapan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah wahai kaum beriman untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, yakni berbagai sarana dan prasarana yang kau butuhkan untuk memerangi mereka, terutama alat-alat tempur. Wa mir ribatil khaili, dan dari perlengkapan perang, kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yakni untuk dipacu dan dihentakkan pada hari pertempuran, sebagaimana biasa dilakukan oleh para pahlawan yang merengsek dan yang masuk dalam pertempuran. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, yang dengan itu, yakni dengan perlengkapan perang itu dan kuda itu, kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu yang berada di sekitarmu, serta memerangi dan memusuhimu secara terang-terangan, yakni kaum kafir Mekah. Wa akharina min dunihim, dan dengannya kamu membuat gentar pula orang-orang selain mereka, yaitu orang-orang munafik di hadapanmu, yang menampakkan ketaatan dan persaudaraan, padahal dalam hati mereka menginginkan kehancuranmu. La ya'lamuhum, maka yang kamu tidak ketahui permusuhan mereka karena mereka tersembunyi, menyembunyikannya dengan menampakkan persaudaraan yang tulus. Allahu ya'lamuhum, tapi Allah yang Maha mengetahui isi hati mereka, mengetahuinya, yakni mengetahui permusuhan dan kemunafikan mereka dan membalas mereka atas perbuatan mereka.
Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kamu infakkan untuk persiapan menghadapi musuh fi sabilillah, di jalan Allah demi memenangkan agamanya dan meninggikan kalimat tauhidnya, yuwaffa ilaikum, niscaya akan dibalas dengan penuh kepadamu, yakni pahalanya akan berlipat ganda dari apa yang kamu belanjakan, bahkan ribuan kali lipat. Wa antum la tuzlamun, dan kamu dalam membelanjakan dan menyiapkan perang itu tidak akan dianiaya, tidak dikurangi pahalanya, tidak dirugikan, bahkan mendapat keuntungan serta menggapai apa yang kamu ridhoi untuk diri sendiri dan apa yang tidak diketahui oleh akalmu, yakni karomah sebagai keutamaan dan karunia darinya. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.